Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anti. Dalam pelajaran biologi kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Adapun yang akan kita bahas adalah yang pertama tingkat organisasi makhluk hidup, kemudian komponen ekosistem, kemudian tipe-tipe ekosistem. Kita bahas tentang ekosistem. Ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut sebagai ekologi. Adapun ekosistem ini adalah segala sesuatu di dalam dunia ini saling berhubungan. Sebuah ekosistem merupakan cakupan komunitas makhluk hidup dan komponen lingkungan tak hidup yang berinteraksi dan saling berketergantungan. Dalam ekosistem, sejumlah energi ini ditransfer antara komponen ekosistem. Kemudian tingkat organisasi makhluk hidup. Yang paling kecil adalah individu, yaitu satuan organisme tunggal yang tersusun atas organ dan sistem organ. Kemudian populasi ini merupakan sekumpulan individu sejenis yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan berada di suatu ekosistem dan waktu yang sama. Sedangkan komunitas adalah merupakan kumpulan populasi berbeda jenis yang berada di ekosistem dan waktu yang sama. Kemudian ekosistem ini merupakan komunitas alami tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya dalam suatu sistem regulasi tersendiri. Sedangkan bioma adalah ekosistem daratan luas yang digolongkan berdasarkan vegetasi dominan di wilayah tersebut, seperti taiga, tundra, padang rumput, ataupun gurun. Sekarang kita bahas komponen ekosistem. Yang pertama adalah komponen biotik. Yang termasuk pada komponen biotik adalah segala sesuatu yang hidup di sebuah wilayah disebut sebagai komponen biotik. Berdasarkan pengertian ini, komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, fungi, dan monera. Sedangkan komponen abiotik adalah bagian ekosistem yang terdiri atas faktor-faktor kimia dan fisika non-hidup di dalam lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup. Beberapa faktor abiotik adalah angin, sinar matahari, air, tanah, tekanan udara, suhu, iklim, dan cuaca. Kemudian sekarang kita bahas tipe-tipe ekosistem. Ada 4 tipe, yaitu ekosistem laut, ekosistem air tawar, ekosistem darat, dan ekosistem estuari. Ekosistem darat di Indonesia terkenal dengan 3 ekosistem darat alami, yaitu ekosistem vegetasi daratan rendah, yaitu vegetasi pama, kemudian vegetasi pegunungan atau ekosistem paguna, dan hutan musim atau vegetasi muson. Kemudian ekosistem laut ini ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi. Adapun wilayah laut mencakup 2/3 dari luas permukaan yang ada di bumi. Kemudian pembagian zona laut berdasarkan wilayah permukaan secara horizontal. Secara horizontal dibagi zona neritrik dan oceanic. Kemudian secara vertikal ini dibagi menjadi zona pelagic, kemudian apotik, dan abyssal. Kita bahas ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar adalah perubahan suhu yang tidak mencolok dengan penetrasi sinar matahari yang kurang, terdiri atas ekosistem lentik dan ekosistem holotik. Beberapa contoh ekosistem air tawar adalah danau, kolam, sungai, dan rawa. Kemudian kita bahas ekosistem estuari. Ini merupakan perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut dan dapat bercampur dengan air tawar. Banyak perubahan yang terjadi seperti salinitas dan sedimentasi menyebabkan komunitas yang khas pada ekosistem estuari.
Kemudian ini adalah pembagian zona perairan air tawar berdasarkan wilayah permukaan secara horizontal. Yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral ini merupakan daerah perairan yang dangkal dengan penetrasi cahaya matahari dasar. Kemudian zona lemnitik, yaitu zona daerah terbuka sampai ke dalam yang dicapai oleh cahaya efektif. Kemudian zona profundal, yaitu zona dasar dan daerah air dalam yang tidak tercapai oleh cahaya efektif. Kemudian adalah zona bentik. Zona ini adalah merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme yang sudah mati. Terima kasih, demikian tadi pembahasan kita tentang ekosistem. Untuk selanjutnya, nantikan video Bu Anti berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.